pemerintah daerah sangat memperhatikan ya masalah-masalah baik itu adat istiadat, ya, adat setempat masyarakat, karena itu merupakan satu adat yang harus kita lestarikan, harus kita jaga dia dengan sungguh-sungguh, karena itu juga adat yang ada di Buano harus dilestarikan ya. Kalau ada kekurangan-kekurangan masih mari kita duduk sama-sama dan kita bisa memperbaiki sehingga masyarakat Buano bisa tampil dengan adat budaya yang lebih baik lagi. Ada banyak kisah tentang generasi pewaris. Ada banyak cerita tentang mereka yang teguh pada tradisi. Di Pulau Seram, pulau paling besar dalam jejeran Kepulauan Maluku, mereka yang hidup dan tumbuh dalam warisan kuno adalah cerminan dari kebiasaan hidup para pendahulu. Dan perjalanan ini pun mencoba mengurai jejak itu. Jejak nenek moyang yang tak punah meski kehidupan mereka telah berlalu lebih dari 700 tahun lamanya. Pemerintah daerah Maluku terus berupaya untuk membangun Maluku yang sejahtera, rukun, religius, dan berkualitas. Karena itu saya sangat berharap kepada seluruh masyarakat Maluku, mari kita semua mendukung pemerintahan saat ini sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang kita laksanakan bisa sampai di pelosok tanah air, termasuk juga di wilayah-wilayah yang jauh seperti di Buano. Inilah Tanah Buano, kampung kecil dengan tradisi besar adat Seram. Kampung berjarak sekitar 8 jam perjalanan darat dan laut dari ibu kota provinsi Maluku, Ambon. Desa sederhana yang setia pada tatanan adat, warisan etnis Alifuru tempo dulu. Potensi yang ada saat ini di wilayah Buano, saya lihat sisi kesejahteraannya, sisi potensi kelautan, dalam hal ini perikanan, rumput laut, juga hasil-hasil industri kecil bisa kita tingkatkan sehingga masyarakat di wilayah-wilayah seperti Buano bisa meningkatkan hasil pendapatan mereka, bisa menyekolahkan anak-anak mereka, dan bisa meningkatkan juga kesejahteraan mereka di kemudian hari. Sebentar lagi sebagian besar warga bakal disibukkan pada sebuah prosesi penting. Prosesi peletakan tiang penyangga di rumah pusaka milik Marga Sombalatu yang menetap di Buano Utara. Rumah pusaka adalah identitas penting bagi warga Buano. Rumah ini tak sekedar sebagai cermin adat, tapi juga wujud pemersatu antar marga yang hidup berdampingan di desa.
Huana. Inilah nama untuk penduduk asli Buana Utara. Turun-temurun sejak sekitar 700 tahun silam, bahasa yang mereka gunakan adalah Sou Puane. Pada masyarakat Buano, saya harap bisa bersabar dan bisa mengikuti dengan seksama kegiatan-kegiatan pembangunan. Dan andai kata ada masalah-masalah yang ditemui di wilayah itu supaya segera dilaporkan kepada pemerintah daerah setempat. Jauh sebelum Islam datang, ketika sebagian besar menetap di pedalaman, mereka menganut kepercayaan leluhur yang disebut Huanana. Meski telah lama meninggalkan kepercayaan nenek moyang, sejumlah aturan adat masih mereka jalani. Salah satunya adalah melestarikan rumah pusaka warisan pendahulu. Memang dengan anggaran kita yang masih sangat terbatas, kita berharap ke depan kita akan berupaya untuk membuat semacam pemerataan sehingga masyarakat yang belum tersentuh seperti masyarakat di Buano ke depan, mudah-mudahan ya tahun-tahun depan kita bisa berikan berbagai kegiatan-kegiatan pembangunan di sana dan masyarakat juga di sana bisa berpartisipasi dengan baik. Ada 30 marga dan 30 rumah pusaka di Buana Utara, yang menjadi penanda bahwa dahulu kala hanya ada 30 rumah yang berdiri. Kini masing-masing rumah itu ditempati dati atau sesepuh yang menjadi tempat berkumpul keturunan masing-masing marga. Ciri rumah pusaka adalah bentuknya hampir mirip satu sama lain, memanjang dari arah matahari terbit ke arah matahari terbenam. Saya melihat bahwa masalah informasi, komunikasi, dan juga masalah kelistrikan di wilayah-wilayah seperti Buano masih belum tersentuh sepenuhnya. Lampu yang ada masih hanya berjalan beberapa jam saja. Karena itu kita akan memperhatikan ini, kita akan evaluasi. Mudah-mudahan masyarakat di Buano 1/3 bisa menikmati penerangan listrik sampai dengan pagi hari. Bagi masyarakat Buana Utara, termasuk pula Mangkiaman, makna rumah pusaka tak cuma penting sebagai identitas adat, tapi juga sebagai tempat penyimpanan barang peninggalan leluhur. Ada sejumlah benda berharga yang wajib mereka jaga dan pelihara. Tak kalah penting, rumah pusaka juga menjadi tempat pelepasan anak perempuan yang hendak menikah. Kita ingin membangun masyarakat Maluku yang sejahtera, yang rukun, berkualitas. Nah, karena itu sektor-sektor yang penting seperti sektor kesehatan akan menjadi salah satu sektor prioritas untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat-masyarakat yang tinggal di pedesaan. Saya tahu betul bahwa masalah kesehatan di Buano juga saat ini sangat memprihatinkan terkait dengan adanya nyamuk-nyamuk malaria. Saya akan perintahkan juga kepada Dinas Kesehatan untuk segera turun dan bisa menganalisa dan sekaligus membasmi nyamuk-nyamuk yang ada di Kecamatan Buano.
Menjaga tradisi memang menjadi tugas penting warga Buano Utara. Itulah sebabnya ketika ada satu rumah pusaka yang rusak, warga berkewajiban untuk memperbaiki seperti yang hendak dilakukan oleh Marga Sombalatu. Sesungguhnya ini juga bukan sekedar memperbaiki konstruksi rumah, tapi juga sebagai cermin gengsi marga. Semakin bagus bentuk rumah pusaka, semakin meningkat pula harga diri marga yang bersangkutan. Pemerintah daerah sangat memperhatikan ya masalah-masalah baik itu adat istiadat, ya, adat setempat masyarakat, karena itu merupakan satu adat yang harus kita lestarikan, harus kita jaga dia dengan sungguh-sungguh, karena itu juga adat yang ada di Buano harus dilestarikan ya. Kalau ada kekurangan-kekurangan masih mari kita duduk sama-sama dan kita bisa memperbaiki sehingga masyarakat Buano bisa tampil dengan adat budaya yang lebih baik lagi.